ketahui bahwasanya di dalam pertemuan yang lalu kita membaca tentang haji wada. Haji wada itu namanya haji perpisahan. Haji perpisahan. Karena Rasul SAW setelah haji ini Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam khutbahnya kemarin beliau sudah mengisyaratkan bahwasanya ini yang terakhir kali ketemu sama beliau. Untuk mengingat saja Rasulullah SAW itu berangkat keluar dari Madinah itu tanggal 25 Zulhijjah. Keluarnya Rasul. Tentang harinya ini para ulama, para pakar karena tidak ada penjelasan langsung dari Rasul SAW, ada tanggalnya saja, maka harinya berbeda pendapat. Ada mengatakan dari Kamis saat itu tanggal 25 itu, ada yang bilang hari Jumat, ada yang bilang hari Sabtu. Kalau urusannya itu urusan ijtihad, itu kita itu nggak berhak mengklaim ini yang jelas paling benar. Jadi ya, yang bilang itu sudah pakar semua. Kenapa ijtihad? Ya karena tidak ada dalil yang pas dan itu beberapa kemungkinan semua. Ini yang terjadi. Kemudian haji, tentang hajinya Rasulullah SAW itu pun masih belum diketahui mana Nabi itu. Apakah hajinya Nabi itu qiran? Nabi itu niat haji bersama umrohnya sekalian satu pelaksanaan. Apakah hajinya Nabi itu haji tamattu? Yaitu melakukan umroh dulu kemudian baru haji. Ataupun Nabi hajinya ifrad saja, niatnya haji saja. Karena sebelumnya sudah umroh Nabi itu. Ini ijtihad ulama semua. Yang menguatkan haji qiran juga banyak pakar-pakar ulama. Yang menguatkan haji tamattu juga sahabat juga menjelaskan di dalam riwayat Bukhari. Yang meriwayatkan hadis Isra juga luar biasa. Makanya yang berpendapat bahwasanya Nabi itu hajinya itu langsung mengabulkan haji dan umroh, kalau pendapat itu maka ulama tersebut atau pengikutnya akan mengatakan yang paling afdol adalah hajinya haji qiran. Sekali pelaksanaan niat haji sama umroh, two in one. Yang berpendapat Nabi itu adalah tamattu, maka akan mengatakan yang afdol hajinya itu adalah haji tamattu, sebagaimana Kementerian Indonesia Kementerian Agama kalau nggak salah itu menguatkan hajinya itu tamattu, sehingga yang afdol adalah haji tamattu. Makanya karena cocok untuk orang Indonesia biar semangat. Dan itu sahih semua. Yang mengatakan haji ifrad, Nabi itu haji saja, juga luar biasa. Ini cocok bagi orang-orang yang utusan yang baru datang berangkat dari Indonesia tanggal 7 ya, sampai sana tanggal 8 atau berangkat tanggal 6 Zulhijjah. Ini begitu nyampe masih pakai ihram 2 hari langsung melakukan haji. Abdul, karena memang hal lepas-lepas. Apa kenapa demikian? Ya, karena itu produk ijtihad. Sama Nabi Muhammad bercerita, saya itu sekarang hajinya ifrad. Siapa yang ikut silakan. Yang tamattu nggak apa-apa. Yang qiran juga nggak apa-apa. Nah itu jelas. Justru ketika pelaksanaannya sekali Nabi itu ya, kemudian masih multi tafsir ini, akhirnya enak bagi rahmah. Ikhtilaful ulama itu rahmah. Ikut ini ya silakan ini silakan, tidak usah fanatik menyalahkan satu sama yang lain.
Lewatnya Nabi itu arah mana ketika dari Madinah? Ujungnya Mekah itu kan pintunya banyak. Kemudian dari Ka'bah otomatis lurusnya itu di pintu Bani Syaibah. Ada yang tahu pintu Bani Syaibah? Kalau kita dari Sofa turun, nah itu nanti ada pintu itu, Pak. Ya. Itu arahnya kita kira Nabi itu arah situ. Sampai pintunya itu, berarti dulu Masjidil Haram itu ada berapa pintu? Ya iya. Tapi sekarang banyak kali, 1000 dari 100 pintu. Pintu nomor berapa, pintu nomor berapa. Itu janjian bisa ketemuan di situ. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika melihat pertama kali Ka'bah, saat itu setelah di tahun itu beliau berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Ya Allah, tambahilah, tambahilah pada Ka'bah rumah Allah ini, ya, di Ka'bah ini kemuliaan, keagungan, ya, dan kewibawaan. Takriman itu juga kemuliaan. Wazid, dan tambahilah man Allahu mimman hajjau wa i'tabarahu tashrifan wa takriman wa mahabbatan wa ta'ziman wa birran. Dan agungkan ya Allah, yaitu dari orang-orang yang telah berhaji di Baitullah dan umroh, otomatis melakukan tawaf di Baitullah. Apa mereka itu yang telah haji dan umroh? Tambahilah kemuliaannya, ya, kemudian mahabbahnya, takriman, ya, kemuliaan, wa mahabbatan, kewibawaan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa birron, dan tambahilah baktinya, ketaatannya, yang dijadikanlah orang Ka'bah soleh tambah baik. Ini doanya Rasulullah SAW. Nah, kita ketika melihat Ka'bah, ya doa semacam itu. Makanya para ulama menghitung pahala orang yang melihat Ka'bah. Berapa kali dia itu mengertibkan matanya, sebanyak itu pahalanya. Kalau orang ini hitung-hitungan pahala, ngetip terus. Ini saking balanya, saking banyaknya melihat. Sebagaimana orang melihat wajahnya orang solihin, orang-orang soleh, ya, lihat wajahnya itu tenang, meskipun lewat HP di share sambil Fatihah sambil doa. Nah, ini luar biasa. Melihat wajah ulama, orang-orang soleh itu juga ibadah, memandang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan membaca lanjutan yang ditulis oleh